Sudahkah Anda bersyukur kepada Allah hari ini? Allah menginginkan pengucapan syukur dari umat yang dikasihinya. Allah menghendaki supaya umat yang dikasihi dan dipeliharanya mengucapkan terima kasih kepadanya. Seberapa seringkah Anda mengucap syukur kepada Allah? Salah satu hal yang sulit kita lakukan adalah bersyukur. Mengucap syukur atas kebaikan Allah tidaklah mudah. Kita lebih cenderung untuk menuntut atau mengeluh terhadap situasi yang kita miliki daripada mensyukuri berkat dan penyertaan Allah. Ketika Allah memberkati kita, kita sering lupa bersyukur. Bahkan kita hanya meminta berkat yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Hal yang lebih sulit lagi adalah bersyukur karena Allah memberkati orang lain. Rasanya sulit sekali dan hampir tidak pernah kita bersyukur kepada Allah karena kita melihat bagaimana Allah sangat memberkati orang lain. Malah sebaliknya kita cemberut dan merasa Allah tidak adil. Ketika kita melihat orang lain sangat diberkati oleh Allah, tidak sedikit orang yang susah melihat orang senang. Bahkan ironisnya, ada juga orang senang melihat orang susah. Namun, Paulus mengajar kita supaya kita bersyukur ketika Allah memberkati orang lain. Mengapa Paulus bersyukur kepada Allah? Dan semua alasan syukurnya itu adalah karena berkat Allah bagi orang lain. Perhatikan Kolose pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus menjelaskan siapa dirinya sebagai pengirim surat dan kepada siapa surat itu ditujukan. Paulus selalu mengatakan dalam awal suratnya bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus merupakan orang-orang kudus. Paulus menekankan supaya jemaat Tuhan senantiasa menyadari bahwa mereka merupakan umat yang kudus. Kesadaran akan identitas sebagai umat yang kudus akan menolong kita memelihara kekudusan yang telah dianugerahkan Allah bagi kita. Satu hal lagi yang menjadi ciri khas dari surat Paulus adalah dia senantiasa memulai dengan ucapan berkat bagi si penerima surat. Paulus senantiasa menghendaki supaya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah menyertai umat pilihan Allah. Perhatikan ayat yang ketiga. Setiap kali Paulus berdoa bagi jemaat di Kolose, dia senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Mungkin kita menganggap hal ini sebagai hal yang biasa. Namun, coba kita merenung sejenak. Apakah kita pernah bersyukur kepada Allah ketika kita mengingat seseorang dalam doa kita? Seberapa seringkah kita bersyukur kepada Allah atas orang lain? Namun kita melihat di sini Paulus senantiasa bersyukur kepada Allah setiap kali dia mendoakan jemaat Kolose. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Paulus bersyukur? Apa saja yang membuat Paulus bersyukur? Di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa Paulus bersyukur karena mendengar tentang iman umat Kristen di Kolose terhadap Kristus. Paulus bersyukur karena jemaat di Kolose memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah ada orang yang bersyukur atas pertumbuhan iman saudara? Ataukah orang lain bersedih melihat iman Anda yang tidak bertumbuh? Atau adakah Anda bersyukur melihat orang-orang yang Anda kasih bertumbuh imannya? Paulus bersyukur karena iman umat Kristiani di Kolose bertumbuh di dalam Kristus. Alasan yang kedua mengapa Paulus bersyukur adalah karena Paulus mendengar tentang kasih umat Kristiani yang ada di Kolose terhadap orang-orang kudus. Umat Kristen di Kolose saling mengasihi dan kasih mereka terdengar ke berbagai pelosok. Kehidupan dalam kasih yang ditunjukkan oleh umat Tuhan di Kolose telah memberikan kesaksian yang baik bagi setiap orang.
Coba pikirkan sejenak di lingkungan di mana Anda berada, di gereja Bapak Ibu. Apakah kasih menonjol dalam persekutuan Anda? Apakah Anda bisa merasakan bahwa sesama anggota jemaat saling mengasihi? Dapatkah gereja lokal Anda menjadi teladan dalam hal saling mengasihi? Jemaat Kolose telah membuktikannya, dan Paulus bersyukur untuk hal itu. Alasan yang ketiga mengapa Paulus bersyukur adalah karena jemaat di Kolose hidup dalam pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan akan senantiasa memiliki semangat hidup. Orang yang memiliki pengharapan akan senantiasa bergairah. Orang yang memiliki pengharapan akan senantiasa giat dalam pekerja dan giat dalam pengharapan. Jika Anda memiliki pengharapan, maka Anda akan senantiasa memiliki gairah hidup, gairah dalam bekerja, dan gairah dalam pelayanan. Dalam ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa pengharapan itu bertumbuh karena mendengar firman kebenaran, yaitu Injil. Melalui pendengaran akan firman kebenaran, pengharapan kita akan bertumbuh. Alasan yang keempat mengapa Paulus bersyukur kepada Allah, karena Injil telah bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah umat di Kolose. Bahkan sejak mereka mendengar Injil tersebut, ini merupakan sukacita yang luar biasa ketika kita melihat bagaimana Injil berbuah dan berkembang di tengah-tengah umat percaya. Apakah Anda merasakan sukacita yang sama karena melihat bagaimana Injil bertumbuh di tengah-tengah keluarga Anda? Apakah Anda bersyukur karena melihat Injil bertumbuh di tengah-tengah jemaat? Adakah Injil bertumbuh dan berkembang di gereja Anda? Jika Anda melihat bahwa Injil telah bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah gereja Anda, maka Anda akan bersyukur. Setelah Paulus menyampaikan ucapan syukurnya dan menjelaskan secara spesifik mengapa dia bersyukur, Paulus memberikan satu fakta lagi yang membuat Paulus bersyukur. Paulus menyebutkan satu nama rekan sepelayanan yang dia kasihi, yaitu Epafras. Paulus mengatakan bahwa Epafras adalah pelayan Kristus yang setia. Ini bukan pengakuan Epafras, tetapi pengakuan Paulus. Apakah Anda pelayan Kristus yang setia? Apakah ada orang yang mengatakan bahwa Anda adalah pelayan Kristus yang setia? Anda patut bersyukur untuk hal ini. Itu jugalah yang menjadi doa saya, supaya Anda menjadi pelayan Kristus yang setia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.